Shalom warga kerajaan, berjumpa kembali dalam Voice of Victory. Dan saat teduh pagi ini kita bersama-sama datang untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan. Tercengangku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun pengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Bukan kehendakku, namun kehendakmu. Hidupku bagimu. Kau indah, kau mulia, ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segenap hidupku menyenangkanmu. Kau indah Tuhan. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Sebagai persembahan yang hidup. Sebagai
Shalom warga kerajaan, tema bulan ini kita masuk di dalam The Valley of Refining dan terambil di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan, kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Arti kata daripada refine atau refine itu adalah kita dibersihkan, kita dimurnikan, kita dikeluarkan segala yang kotor, baik dalam cara berpikir kita, cara bertutur kata kita, cara bersikap, berlaku, berperilaku di dalam kehidupan kita bermasyarakat. Itu bisa berbicara mengenai koridor budaya, termasuk juga di dalam koridor spiritual. Dan di dalam koridor spiritual ini kita dibawa oleh Tuhan untuk menjadi warga kerajaannya. Karena firman Tuhan berkata, kuduslah kamu karena aku kudus. Dan tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Allah. Nah, di dalam konteks spiritual ini, pemurnian bukan bertujuan untuk menghancurkan. Saya ulangi, pemurnian bukan bertujuan untuk menghancurkan, melainkan pemurnian bertujuan untuk membuktikan kemurnian daripada iman kita. Dan saya perlu sampaikan bahwa pemurnian hanya berlaku bagi orang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan bagi warga kerajaannya saja. Bagi orang-orang yang beragama belum tentu mereka mengalami yang namanya pemurnian. Karena itu wajiblah kita bersyukur dan bersukacita untuk kita bersuka karena kita mendapatkan kesempatan dimurnikan oleh Raja kita. Dan melalui pemurnian refining ini, iman kita ditunjukkan sebagai iman yang nilainya lebih tinggi daripada emas yang fana. Yang kedua daripada tujuan pemurnian adalah agar saudara dan saya memperoleh puji-pujian, kemuliaan dan kehormatan, yaitu pada saat Yesus menyatakan dirinya kemudian. Dan disinilah kita bersukacita. Kenapa kita bersukacita? Karena kita tahu bahwa ketika kita dimurnikan bukan untuk dihancurkan tetapi untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Memang prosesnya tidak mengenakkan buat setiap orang. Prosesnya adalah kita harus melewati yang namanya didikan, melewati yang namanya ujian, dan ada kata harus di sini. Karena melalui tes akan muncul yang namanya testimoni. Melalui ujian akan muncul yang namanya kesaksian dari setiap orang yang diuji. Nah, apa yang kita perlukan? Yang paling penting dari semua ini adalah respon hati kita. Mari kita lihat di dalam Ayub pasal 23 ayat 10 hingga ayat yang ke-12. Ayub berkata, "Ia tahu jalanku, dan seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya." Hal ini yang menjadikan kita bersukacita, berbahagia ketika kita diuji. Karena firman Tuhan menunjukkan kepada kita jati diri kita adalah jati diri orang yang mempercayai Sang Pencipta, mempercayai Allah kita. Dan di dalam Ayub pasal 1 ayat 21 dan ayat yang ke-22, saya ambil yang ayat 22 terakhir. Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang tidak patut. Di dalam konteks Ayub, ketika masalah-masalah dia datang, Ayub tidak pernah menyatakan atau menuduh bahwa Allah itu berbuat hal yang jahat. Dan yang paling penting lagi, respon daripada Ayub di dalam Ayub pasal 42 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Kalau dulu dia berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang, warga kerajaan katakan, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dengan menyesal. Aku duduk dalam debu dan dalam abu. Bapak Ibu Saudara sekalian,
proses-proses yang terjadi, mari kita jalani dengan kebenaran, dengan takut akan Tuhan. Dan saya percaya bahwa ujian-ujian ini membawa kita semakin menyatakan karakter daripada manusia roh, yaitu saudara dan saya serupa dan segambar dengan pribadi Allah. Dengan demikian, pada saat Allah datang menjemput kita, dia mendapati iman yang murni, iman yang tulus, iman yang benar kepada siapa kita percaya, yaitu kepada Yesus Kristus Tuhan. Apapun yang Bapak Ibu Saudara sedang hadapi pada masa-masa ini, di dalam masa proses pemurnian, mari tetap bersuka cita. Belajar seperti Daniel, dia menunjukkan tetap berdoa 3 kali sehari seperti kebiasaannya. Dia membangun kepercayaannya kepada Tuhan. Seperti juga Sadrak, Mesak, dan Abednego, 3 pemuda yang dimasukkan ke dalam dapur api. Imannya berkata, sekalipun Allahku tidak menyelamatkan aku tidak akan menyembah Engkau. Sekalipun Allahku tidak menyelamatkan. Itu adalah iman yang benar. Bukan yang iman untuk mencari jual beli atau mencari untung rugi. Apa yang terjadi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego? Ketika dia masuk ke dalam dapur api, Nebukadnezar berkata, bukankah 3 orang yang kita lemparkan ke dalam api? Mengapa aku melihat 4 orang? Dan yang keempat ini rupanya seperti anak dewa. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita melewati semua ujian-ujian ini, perhatikan, Tuhan mempromosikan saudara. Tuhan membawa saudara naik dan nama Tuhan dipermuliakan kepada kehidupan saudara. Dan yang paling penting lagi, kalau tadi lembah-lembah kekelaman, masalah-masalah, seringkali kita kuat tahan uji. Ada satu ujian yang sangat berbahaya. Namanya P. P ujian. Apa itu? Pujian. Contoh yang kita bisa lihat adalah di dalam Paulus dan Barnabas. Paulus disebut sebagai dewa Hermes, disembah. Barnabas disebut sebagai dewa Zeus, disembah, diberikan makanan-makanan. Apa yang dilakukan oleh Paulus dan Barnabas? Mereka mengoyakkan jubahnya dan mereka berkata, aku sama dengan kamu, yang patut disembah hanya nama Tuhan. Ujian kependeritaan mungkin saudara kuat, tetapi ujian P ujian, yaitu pujian, jangan sampai membuat saudara dan saya lupa diri. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita percaya kepada Tuhan. Kita mengekspresikan pribadi Tuhan melalui kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa Allah diam di dalam kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang sedang menghadapi permasalahan, bahkan mungkin yang juga sedang dipromosi, mari kita bersama-sama membawa kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Hari ini saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian, dan kita akan melihat bahwa ujian ini membawa iman kita bernilai lebih dari emas yang fana. Bapak, terima kasih buat anugerah-Mu, buat warga kerajaan yang telah ikut ambil bagian di dalam pujian penyembahan dan mendengarkan firman Tuhan. Kami bukan cuma mendengarkan, kami melakukan, menghidupi kebenaran firman-Mu. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang sedang melewati lembah kekelaman. Mereka melewati saja, tidak singgah, tidak berhenti di tempat itu. Tetapi Engkau terus membawa mereka naik sampai ke puncak gunung. Dan Engkau membawa mereka terus di atas dan tetap di atas. Dan mereka yang sedang Tuhan promosikan, hamba berdoa kami semua menjadi kuat. Kami mengembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan, yang mengalami kemunduran, Tuhan membawa, menarik kembali untuk melepaskan sebagai anak panah yang melesat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.